Nah, kan saya cerita kemarin tuh Mak, banyak yang mengatakan kita masuk Islam karena uang. Betul ya Mak ya? Waktu saya pulang ke sana, banyak yang bilang kita masuk Islam karena uang. Nah sekarang keadaan tidak seperti dulu. Kita dulu punya rumah sendiri, punya mobil, tapi keadaan sekarang tidak, ya kan Mak? Nah sekarang keadaan yang seperti ini, kita makan pas-pasan, rumah juga, rumah masih bersewa. Apakah Mama menyesal masuk Islam Mak? Tidak. Seandainya ada yang menawarkan Mama rumah mewah kayak kemarin Mak, Mama dapat rumah, dapat tanah, asal Mama masih mau menyembah Yesus, Mama mau? Tidak. Bilang sama mereka begini, waktu ada masalahmu, yang masih ada masalahmu, sebelum itu ada keluarga Mama bilang, yang masalah aku suamimu kan sudah nggak ada. Yang aku suamimu dilaporkan kan nggak ada. Yang aku dilaporkan. Yang dilaporkan iya, itu. Ya. Tapi sebelum itu, ya sebelumnya aku dilaporkan. Iya, matua kampung. Iya. Suamimu kan nggak ada lagi deh. Masuklah kau ke kembali seperti dulu. Tapi Mama jawab dengan senyum, ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, hari ini tepatnya hari Selasa, bertepatan dengan hari keempat bulan Ramadan tahun 2025. Kita akan mendengarkan sebuah kisah dari Mu'alaf Nora ketika itu sedang telepon dengan mamanya, menceritakan bagaimanakah kehidupan keluarganya setelah masuk Islam, termasuk menjawab tuduhan dari orang-orang Kristen kalau Mu'alaf Nora beserta keluarganya masuk Islam karena faktor uang. Nah teman-teman, langsung saja mari kita simak videonya. Berarti sudah 20 tahun lebih beliau berumah tangga dengan bapak saya, tapi harus bercerai dengan cara seperti itu karena perbedaan agama. Nah, bapak saya tahu resiko yang akan dia dapat seperti macet karena mati lampu. Ya udah. Baik, Tuhan baik ya. Mati lampu. Bapak saya tahu Junaidi. resiko tuh. Iya, Junaidi kenal sama saya. Dia salah satu dokter yang membantu mama saya melahirkan waktu saya di Timur dulu. Iya, Junaidi kenal mungkin. Nah, jadi Bang Pangeran, itu mama saya itu memang sudah positif mau minta cerai pulang kampung, ya kan? Tapi 1 minggu kemudian adik saya telepon bilang, mama saya di rumah sakit, tidak jadi pulang ke kampung. Saya situ juga dulu kemarin bingung tuh, sakitnya kami datang ya jenguk ya bapak saya. Terus mantan laki saya datang tuh jenguk, itu dibilang dokter itu sudah banyak itu saudara-saudara kami yang pendeta itu datang tumpangkan tangan, ya kan, doakan mama saya biar sembuh ya. Tapi mana? Karena apa? Allah masih mengizinkan mama saya untuk memeluk Islam. Allah tidak izinkan tangan-tangan iblis untuk menyembuhkan orang tua saya, tidak izinkan. Betul yang kamu bilang, saya tidak ingin bercerai dari istri saya atau kumpul kebo karena saya sudah masuk Islam, istri saya belum. Seperti itu juga bapak saya. Berapa minggu itu mereka tidak satu rumah lagi, ya karena memang begitu gitu loh, ya kan Junaidi. Terus ya Junaidi lebih paham ya, karena nanti kalau saya telepon mama saya cerita seperti itu malu kau. Terus alhamdulillah ya, Allah tuh memang mengizinkan mama saya tuh sembuh. Itu bukan karena tumpang tangan pendeta ya, maaf, bukan karena pendeta. Kami bawa di situ satu ustadz, salah satunya yang juga mualafkan saya, ya diobati mama saya, kayak seperti di ruqyah gitu kan. Makanannya tuh dikontrol, saya kasih makanan dari tempat kami, tidak dari adik-adik sana, kan adik-adik masih Kristen semua. Alhamdulillah, beliau pun akhirnya meminta untuk masuk Islam. Adik saya yang gadis juga masuk Islam, terus
berapa tahun kemudian 2011, 2012 kakak saya yang sudah nikah sama Kristen masuk Islam, adik saya juga masuk Islam, keponakan saya yang ya kan dia bercerai sama suaminya tuh, keponakan saya yang lajang gitu masuk Islam. Jadi nggak ada lagi. Jadi kalau ada kata Oten yang mengatakan saya penipu, ya buktinya satu keluarga saya kan masuk Islam. Jadi kalau dikatakan kumpul kebotol, memang betul itu Bang Pangeran, memang betul. Kalau kita sudah Islam, istri kita masih Kristen, itu sudah dikatakan seperti zina. Zina. Tapi itu makanya saya bilang, selamatkanlah dulu diri Bang Pangeran, baru Bang Pangeran bisa menyelamatkan keluarga. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, istri abang masuk Islam, husnuzon saja kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah itu lebih maha tahu daripada kita. Contoh, orang ini mengatakan penipu, gak apa-apa, karena ada ibu gembala yang bisa memualafkan satu keluarga. Tapi saya tidak pernah menemukan satu pendeta bisa memurtadkan satu keluarga karena hidayah ya. Tapi mungkin kalau karena pidong, ya saya nggak tahu. Karena bapak saya masuk Islam bukan karena perempuan, ibu saya masuk Islam bukan karena laki-laki. Buktinya alhamdulillah bapak saya meninggal tetap, istrinya adalah ibu saya sendiri. Kakak saya masuk Islam, adik saya masuk Islam, itu bukan karena pernikahan. Dia bercerai karena ajaran kasih. Dikasih tampar pipi kiri, badan adik saya habis semua. Kakak saya juga dipukul kepalanya, badannya habis semua. Ajaran kasih. Jangan caya masih banyak keluarganya yang Kristen. Iya, keluarga saya memang semua Kristen. Mama tua saya, bapak tua saya, tulang saya, dan tulang saya. Yang saya bilang keluarga saya di rumah, bapak saya Islam, mama saya masuk Islam, kakak saya yang sudah menikah sama marga apa dia? Silalahi, masuk Islam. Adik saya menikah sama marga Simangunsong, masuk Islam. Adik saya kemarin yang sudah menerima sinamot, kalau ada orang Batak tahu sinamot, itu sudah mau menikah, masuk Islam. Karena apa? Karena Allah sayang sama kami. Allah tahu Nora itu hanya Ito ini aja yang Islam. Oh iya, sebentar ya Bang, Bang Kon masih mau kasih saya kesempatan sebentar? Baik anakku, baik, Tuhan baik ya. Bang Kon masih mau kasih kesempatan saya sebentar? Boleh, silakan anakku. Anakku, anakku. Memang siang-siang panas sekali lah di bawah. Ya, biar darah Yesus. Darah Yesus, tulang Paulus, ginjal Markus ya. Oke, sebentar. Baik anakku, baik. Halo, Assalamualaikum. Mama masih Kristen? Waduh. Bapak masih Kristen? Oh, karena katanya yang masuk Islam cuma saya yang masuk Islam. Langsung narasumber. Iya, yang duluan masuk Islam Bapak. Putus-putus ya Mak? Ya, Siapa karena yang gak percaya itu? ya kafir penyembah manusia. Mereka bilang yang masuk Islam cuma saya. Terus saya masuk Islam karena pidong. Jadi mama masih Islam, mama ini Islam apa Kristen Mak? Perjelaslah dulu, nanti dibilang saya nipu Mak. Ibu bilang sama dia, orang yang gak percaya sama manusia. Masuk Islam, percaya kita sekarang ini lebih banyak, lebih kuat iman kita. Karena di Kristen itu, Kenapa Mak? Putus-putus Mak? iya memang kurang bagus sinyalnya. Jadi ada kita yang masih Kristen Mak? Itu semua. Oh, bukan suara Mak, katanya si Junaidi itu bukan suara mamanya itu katanya Mak. Mereka itu kan setan. Yang nggak percaya sama Allah. Iya betul ya Mak ya. Jadi
Jadi mama kemarin yang ditawarkan banyak katanya mobil asalkan mama rumah asalkan mama mau masuk Kristen. Mama banyak katanya ditawarkan rumah. Iya, yang meninggal katanya masuk aja lah kau Kristen lagi kau Mama Bella. Ya kan? Mama mau masuk Kristen lagi, Mak? Sorry lah ya. Apapun yang mereka bilang itu mau dikasih 1 triliun sama dia lah itu. Kamu lagi mama nyembah manusia ya, Mak ya? Enggak lah. Ada Tuhan saya. Ama, Eh, siapa nama Tuhan Mama? Dengar ya, Mak? Mama ya Allah. Allah. Bukan Yesus lagi? Enggak lah. Oh, Mama kan udah apa ya? Namun Mama menyembah itu katanya ada kasih. Siapa, Mak? Ya katanya di dalam Kristen itu ada kasih. Oh, bapakmu sakit dulu dilarikan, bukannya orang itu yang melihat. Siapa yang melihat, Mak? Dulu di Bentar, Mak, kita sambungkan dulu yang pakai kabel lain. Bicara, Mak. Ada suara saya? Ada. Ada suara saya? Putus-putus ya? Saya sambungkan. Udah? Ada suaranya kok. Macet. Halo. Kedengaran, Mak? Kedengaran? Ada? Iya. Iya. Ada suara mama saya? Ada. Ada. Suara bunda aku kecil tapi suara bunda Nora. Tutup aja dulu camnya ya, biar lebih lancar tuh. Kayaknya sinyalnya tuh. Tutup dulu camnya. Sementara telepon. Udah. Camnya? Nah, coba. Ini mama tes sekali. Udah bagus jaringan, Mak? Mak, udah bagus jaringan? Udah lumayan lah. Oke. Sudah Nah, udah lumayan. jelas. Ya. Lanjut. Itu makanya, Mak. Oke. Sekarang saya tanya, Mak. Apakah ada keluarga kita yang masih Kristen? Anak mama 5 orang? Enggak ada lagi. Ya, Bapak, Mama, Kak Vera, Kori yang udah nikah duluan. Mereka nikah duluan ya, Mak ya? Masuk Kristen. Betul? Iya. Itu si Kori kenapa cerai, Mak? Ama? Ya Allah. Kenapa jaringan ini? Ama? Halo. Kenapa si Kori cerai, Mak? Si Kori cerai itu dia kan lagi mengandung. Tapi tidak mau menerima keluarganya karena bapak sama mama sudah masuk Islam. Jadi selama berumah tangga si Kori mendapatkan perlakuan baik dari suaminya ya, Mak ya? Tidaklah. Loh, tapi kan Kristen ajaran kasih, Mak. Itulah makanya mama bilang puluhan tahun mama jadinya menikah anak mama sama orang Kristen. Katanya kasih banyak. Mertuanya kalau berdoa kedengaran sampai ke pasar menyebut nama Tuhan Yesus. Ternyata. Tapi anaknya memukul istrinya seperti memukul babi. Jadi semakin didalami mereka ini tidak ada rasa kasih memang. Itu si Kori ya. Terus kalau Kak Vera, Mak, suaminya baik kan, Mak? Ajaran kasih kan? Suaminya baik, tapi mertuanya tidak tahu ajaran apa itu sebagai orang tua. Nah, kenapa itu badan Kak Vera kemarin biru-biru? Dipukul suaminya apa dipukul mertuanya? Orang ini tidak mau bercerita, tapi lebih sakit kata-kata daripada pukulan. Emang apa dibilang, Mak? Ajaran kasih kok, katanya kasih musuhmu, baik. Gak boleh mengucapkan yang najis, karena yang masuk ke dalam mulut itu halal, yang keluar itu udah katanya najis. Ya itulah makanya kakakmu itu dikasih tahap apa namanya, contohnya nggak bisa punya keturunan, dibawa ke dokter sudah kekeringan, sudah kering kandungannya gara-gara minum daun siri itu. Itu yang ngasih mertuanya? Ya itu, iyalah.
Jadi mertuanya nggak mau punya anak. Mertuan. Ya nggak tahu kayak mana. Jadi orang itu mendengar. Memang mereka Kasih itu dengar. tidak ada. Kasih itu tidak ada. Terus yang ketiga, waktu adik berisidi dulu di gereja, harus dipaksa mama membayar uang Wow. biar makan-makan di gereja. Wow. Kebetulan pada saat itu uang mama tidak ada. Jadi dipaksa Banyak mama. lah. Iya, dipaksa mama membayar. Seharusnya kalau kita bapak kan pulang ke rumah berdoa, makan bersama, kan gitu. Ya. Nah, jadi harus dipaksa bayar di gereja, makan-makan di gereja. Nah, pada saat itu memang mama lagi nggak ada uang. Ya ampun. Nah, kayak gitu. Jadi mulai dari situlah mama mengerti gimana rasa kasih orang ini. Dipaksa ya, Mak? Jadi pada saat mama pulang dari gereja, mama menangis di tengah jalan. Kok nampak kali saya ini orang susah. Nah, gitu. Nggak ada rasa tenggang waktu itu. Harus katanya. Kalau Tapi tidak tetap dibayar, mama Mak? bayar. Kalau tidak dibayar, Itu nggak tahu. Tapi tetap mama bayar. Tapi mama nggak mau makan di gereja. Udah terlalu sakit hati mama. tapi perpuluhan kolekte masih juga meminta uang sama jemaat untuk hanya makan-makan kalau ada acara sidi. Katanya, mama punya. Pokoknya tetap waktu itu mama pinjam uang sama siapa mama pinjam, bapak pinjam lah dari kawannya. Ya mama bayar lah. Tapi nggak mau mama makan di situ. Nah, si Kori sama si Lia pun mama suruh pulang. Nggak usah makan di situ, makan di rumah aja apa adanya. Gitu. Jadi pada saat Ya teruskan, Mak. pada saat mama pulang, mama ya meneteskan air mata di tengah jalan. Pikiran mama gini, sebelum bapak masuk Islam duluan. Kapan ya? Apa bisa saya masuk Islam duluan? Ah, gitu. Oh, Mama udah kepikiran waktu itu ya? Pernah kepikiran waktu itu, jujur. Pernah kepikiran waktu itu karena pernah bapak duduk pas di depan gereja itu kan ada kedai kopi. Ya. Nah, bapak duduk di situ. Ah. Jadi pas saya di perjalanan pulang, ke mana caranya masuk Islam? Ah, itu pikiran mama. Memang iya. Sebelum bapak rencana atau dapat hidayah masuk Islam, Mama, tapi nggak mau mama menceritakan sama bapak. Yang ada nanti kan ribut. iya, karena bapak dulu memang tidak suka sama Islam. Sampai saya aja dibilang menikah dengan seperangkat alat tai. Betul ya kan, Mak? Ya itulah ceritanya. Tapi itulah ya, Mak ya. Bapak yang tidak suka Islam, Mama sebenarnya dalam hati, saya juga baru tahu, Mama dalam hati ada niat masuk Islam karena udah sempat kecewa sama pendeta dan gereja lah, ya kan? Tapi Bapak duluan pula yang menjemput hidayah ya? Iya. Waktu bapak dapat hidayah kan subuh-subuh. Iya, dia terbangun, dia mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya. Dia sempat berdoa Sampai ya kan, 3. Mak? Dia sempat berdoa, Iya. dia bilang, Tuhan Yesus, tolonglah Tuhan, janganlah anak-anak saya yang lain ini seperti anak saya yang satu ini meninggalkanmu. Amin. Kan kayak gitu doanya waktu di klinik, ya kan, Mak? Waktu dia dapat hidayah nyebut Allahu Akbar, mama pikir minta apa? Minta minum teh. Ya. Apa ini? Gitu. Jadi terus yang di dalam yang betul-betul mama bulat pikiran masuk Islam ini, waktu mama mimpi jam 3 itu dah dalam mimpi mama itu Ketemu ada Yesus. mungkin nggak tahu apa itu manusia itu pakai baju hitam. Tapi yang menolong mama baru tahu mama kalau itu baju tablik kan. Oh, kayak baju jubah. Pakai. Jangan-jangan Yesus, Mak. Karena Yesus kan pakai baju jubah, Mak. Mana pakai baju jubah itu? Yesus pakai baju putih, Mak. Oke, pakai Mana kolor pakai doang. yang menolong mama ini, yang mengatakan mama ini pakai baju hitam, jubah juga. Tapi yang menolong mama ini pakai baju putih, pakai surban.
pakai surbannya, surban. Ban, ya. Nah, itu pas mama mimpi itu, mama dibangunkan bapak. Langsung mama bilang sama bapak, bawa nanti saya ke Ustadz ya, tapi jangan pakai jilbab dulu. Nah gitu ceritanya. Mak. Masya Allah. Allah Akbar. Nah, ini nih pertanyaan yang apa nih? Yang agak sedikit apa ya? Itu saya pernah tanyakan sama mama, tapi mama udah pernah jawab. Nah, kan saya cerita kemarin tuh mak, banyak yang mengatakan kita masuk Islam karena uang. Betul ya mak ya? Waktu saya pulang ke sana, banyak yang bilang kita masuk Islam karena uang. Nah sekarang keadaan tidak seperti dulu. Kita dulu punya rumah sendiri, punya mobil, tapi keadaan sekarang tidak, ya kan mak? Nah sekarang keadaan yang seperti ini, kita makan pas-pasan, rumah masih bersewa. Apakah mama menyesal masuk Islam mak? Tidak. Seandainya ada yang menawarkan mama rumah mewah kayak kemarin mak, mama dapat rumah, dapat tanah, asal mama masih mau menyembah Yesus, mama mau? Tidak. Bilang sama mereka begini, waktu ada masalahmu, yang masih ada masalahmu, sebelum itu ada keluarga mama bilang, yang masalah aku suamimu kan sudah nggak ada. Yang aku suamimu dilaporkan, kan nggak ada. Yang aku dilaporkan, yang dilaporkan Iya, itu. Ya. tapi sebelumnya itu, ya sebelumnya aku dilaporkan. Iya, matua kampung. Iya. Suamimu kan nggak ada lagi deh. Masuklah kau ke Kristen. kembali seperti dulu. Tapi mama jawab dengan senyum, ketawa. Kalau saya masuk Islam lagi kak, saya murtad. Nggak bisa saya hapuskan nanti dosa-dosa saya. Sesudah itu, kau dilaporkan. Sampai sekarang nggak ada hubungan lagi sama keluarga. Keluarga dari mendiang bapak, keluarga mama juga. Si Kak Berli juga nggak pernah lagi nelpon. Jadi itu yang mama bilang sama anak-anak mama semua. Kuatkan imannya, jalankan agamamu. Itulah dibilang opungmu dulu di dalam mimpi mama. Dan mengerti nggak orang itu tulangmu pun begitu. Jangan marahin adikku itu. Sudah itu jalan yang terbaik buat dia. Gitulah dibilang. Ya. Makanya Jadi, apapun yang terjadi, mama tidak akan kembali lagi seperti yang dulu. Apapun yang dibilang mereka itu, masuk Islam dikasih uang, dikasih ini, dikasih itu, biarkan mulut mereka berkuar-kuar. Ya. Memang begitulah mereka itu. Betul mak. Jadi intinya mak, intinya kita semua tidak ada menyesal ya mak. Bagaimana Allah menguji kita dengan keadaan seperti ini. Saya dilaporkan kehidupan kita seperti ini, tapi tetap kita istiqomah ya mak ya. Iya. Ya. Memang iya. Sekarang kita lagi susah perekonomian, tapi kita masih dikasih kesehatan, masih bisa makan. Betul. Gitu. Pas. Yang penting sehat. Yang penting kita juga tidak menyembah manusia. Ya kan mak? Dan satu lagi, yang mama selalu nonton Islam itu indah. Ya. Jangan mengharap sama manusia. Mengharaplah sama Allah. Apapun itu, harapan kita adalah yang di atas Allah. Ya. Itulah yang bisa membantu kita. Ya. Mama nanti apa ya? Allah. Saya kasih nanti pembeli baju lebaran ya mak ya. Oke. Oke.